Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya Rizky Zulfitri dan rekan saya Hanifah Silmi Muhlisi. Kali ini kita akan membicarakan tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak ya hukum bacaannya, tapi hari ini kita akan fokus pada hukum bacaan nun mati dan tanwin saja. Hukum bacaan nun mati dan tanwin dibagi menjadi, yang pertama ada idhar halki, idgham bigunah, dan idgham bila gunah, dan yang terakhir ikhfa. Masing-masing ini memiliki jumlah huruf masing-masing ya. Pada slide ini adalah bentuk dari peta konsep hukum nun sukun, hukum bacaan nun sukun atau nun mati dan tanwin. Peta konsep ini dibuat agar lebih memudahkan kita dalam memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan yang pertama ada idhar. Huruf idhar ada 6. Yang pertama alif, ha, kho, ain, ghin, dan hamzah. Idhar sendiri itu berarti jelas. Jadi huruf idhar yang berjumlah 6 ini apabila bertemu dengan nun sukun atau nun mati dan tanwin itu nanti dibacanya jelas. Contohnya seperti yang di bawah ini. Mana min gilin, man huwa min alihin, min alakin, hadidin, man khofan. Nah, yang barusan saya baca mungkin contohnya seperti itu ya. Contoh lafalnya yang ada di bawah alif, ha, kho, ain, ghin, dan hamzah. Selanjutnya ada jadi ketika nun mati bertemu dengan alif pada lafaz man, umana itu dibaca jelas. Yang kedua, hukum bacaan yang kedua adalah idgham. Idgham sendiri memiliki meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya idgham. Dibagi menjadi dua, huruf idgham bigunah dan bila. Idgham bigunah itu memiliki arti meleburkan huruf yang berada di depan dalam huruf yang ada sesudahnya, disertai dengan adanya dengungan, disertai ada dengungan karena berguna sendiri artinya adalah dengung. Huruf biguna ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, wawuh. Untuk lebih singkatnya bisa kita dengan contoh yang di bawah ini ya. Contohnya fama ya'mal in tafa'at min ma'in mewaliyin. Untuk lebih singkatnya bisa kita dengan yanmu. Contohnya dari idgham bigunah. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan pada lafaz famaimal itu kan nun mati bertemu dengan ya karena ada dengungannya. Famaiyamal, jadi terasa dengungannya ya. Kemudian hukum idgham yang kedua adalah idgham bila gunah.
Bila guna itu berarti memasukkan atau mentasjidkan huruf tanpa dengung atau digunakan dengan dengung kalau bila guna tanpa dengung. Huruf dari bilangan sendiri ada dua, yaitu lam dan ro. Contoh dari idgham biguna, bila guna min ladunka khairul laka, dicontohkan nun mati bertemulah yang lama yang ditasjid. Nah, itu bukan min ladunka tapi mil ladunka. Min mil beda ya, jadi mil ladunka, jadi tanpa dengung dan langsung dimasukkan mil ladunka, bukan seperti tapi mil ladunka begitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Rizky Zahratul Fitri yang telah mempersilahkan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada ikhfa dan iqlab. Nah, yang pertama ikhfa. Ikhfa adalah membunyikan atau menyamarkan nun mati dan tanwin. Bila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca en atau biasanya eng. Nah, huruf ikhfa sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa kubro atau ikhfa arqob. Ikhfa kubro atau ikhfa arqob, hurufnya ada 3, yaitu ta, da, dan po. Kemudian yang kedua ada ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Dan yang terakhir ada ikhfa wusto atau ikhfa ausat. Ikhfa ausat ini hurufnya ada 10, yaitu yang pertama ta, yang kedua jim, yang ketiga zai, yang keempat sin, yang kelima sya, keenam so, yang ketujuh do, yang kedelapan zo, yang kesembilan za, dan yang terakhir adalah fa. Nah, untuk contohnya itu sendiri, yang pertama ikhfa kubro atau ikhfa arqob. Contohnya yaitu mil tilqoi. Huruf nun mati bertemu dengan huruf ta, maka dia didengungkan. Yang kedua ada ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad. Contohnya qaulan karima. Tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka dia juga didengungkan. Dan yang terakhir ada ikhfa wusto. Contohnya al-solatihim. Nun mati bertemu dengan so. Untuk materi selanjutnya yaitu ada iqlab. Iqlab adalah salah satu bagian dari hukum nun mati dan tanwin. Menurut bahasa, iqlab yaitu mengganti, sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid adalah mengganti nun mati dan tanwin menjadi huruf mim apabila huruf setelahnya ba. Iya, betul. Huruf iqlab hanya 1, dan itu adalah huruf ba. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia adalah huruf iqlab. Contohnya yaitu sami'an basiro. Tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia menjadi mim. Sami'an basiro. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Ditutup saja dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.